Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu Ningsih ya ini. Ya, betul dengan saya sendiri. Baik Bu, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Hanya masih sering capek saja. Apakah Ibu Ningsih ini banyak kegiatan yang dilakukan? Ya, seperti itulah. Ya, mungkin sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Fiona, di sini sebagai ahli gizi. Saya akan membantu Ibu Ningsih untuk melakukan konseling. Jadi Ibu Ningsih ini nggak perlu khawatir, eh, karena apapun yang Ibu Ningsih ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Seperti itu, Bu. Jadi nggak perlu ragu menceritakannya. Ya, baik. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu Ningsih ceritakan kegiatan sehari-hari seperti apa gitu? Oh, kegiatan sehari-hari saya itu dari pagi sampai jam 2 siang nanti saya mengajar. Terus nanti setelah pulang mengajar saya lanjut kuliah. Kalau enggak nanti tidur siang sebentar terus lanjut ngegame, makan sambil tiduran. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, ternyata padat juga ya, Bu. Kalau begitu, apa yang bisa saya bantu? Nah, jadi gini, saya tuh ngerasa kalau berat badan saya tuh sudah berlebihan. Jadi saya mulai nggak percaya diri gitu. Udah pernah coba buat nurunin berat badan, tapi nggak berhasil. Oh, seperti itu. Oke, di sini mungkin saya menyimpulkan bahwa Ibu Ningsih ini memiliki masalah dengan berat badan. Jadi di sini kalau Ibu Ningsih tidak keberatan, saya mau membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapin dengan tujuan menurunkan berat badan tersebut. Dalam menyelesaikan masalah ini, waktu yang diperlukan untuk konseling mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga lagi nggak ada kegiatan lain. Oke, baik. Nah, saya tanyakan ke Ibu, terakhir kali timbang itu berat badannya berapa dan tinggi badannya berapa gitu. Terakhir kali saya timbang itu berat badannya 66, tinggi badannya 150. Oke, itu tadi pagi ya, Bu? Iya. Nah, oke, sudah. Lalu upaya apa aja yang udah dilakukan untuk menurunkan berat badan, Bu? Saya sudah pernah minum buat obat-obatan penurun berat badan. Ya. Terus saya juga melakukan diet, diet ekstra yang tidak sarapan pagi. Juga olahraga-olahraga tapi nggak teratur. Oke, baik. Sudah baik karena memiliki motivasi yang besar untuk menurunkan berat badan. Tetapi mungkin saya akan membantu Ibu Ningsih untuk menemukan cara yang mudah dan nyaman untuk diterapkan. Bagaimana jika sekarang kita menggali kembali masalah dari Ibu Ningsih ini? Oh iya, boleh. Oke, boleh Ibu ceritakan bagaimana kebiasaan makan Ibu sehari-hari? Saya biasa makan itu sehari bisa sampai 4 kali atau 5 kali. Oke. Tapi sarapannya itu saya lewati. Jadi saya langsung ke makan siang sampai malam. Tapi makannya itu dengan porsi yang tidak banyak. Jadi sedikit-sedikit. Terus suka ngemil atau jajanan pasar gitu kayak kayak ciki-ciki, sempol atau telur gulung atau minuman yang terlalu manis jadi seperti boba atau Thai tea. Di malam hari kalau sudah capek masak jadi makannya mie instan. Oke. Oh, seperti itu ya, Bu. Lalu, apakah Ibu ini olahraga rutin? Mungkin hari libur atau gimana begitu? Oh iya, saya tidak pernah melakukan olahraga di hari libur. Saya tuh kayak cuma bersantai saja, cuma tidur-tiduran aja di kamar. Begitu ya, Bu. Ya udah, sekarang saya akan menanyakan makanan yang Ibu makan sehari kemarin dari mulai pagi sampai mau tidur lagi. Jadi dari yang terakhir kemarin, Ibu. Kalau kemarin itu pagi saya sarapan pakai
pakai soto. Pagi itu makannya langsung soto. Nah, jam makan siangnya itu makan ayam lalap, minumnya es kelapa muda. Oke. Terus agak sorean itu makan lagi ayam geprek, minumnya es teh. Malam habis sholat isya kita makan apa ya? Oh, sambal goreng ampela. Oh, Malamnya sambil ngerjain tugas kuliah bikin mie instan. oke. Ada cemilan-cemilan seperti kerupuk-kerupuk gitu nggak, Bu? Kemarin makannya puding fla. Oke, puding selai. Baik, Bu. Jadi dari data yang saya dapatkan mengenai asupan makan Ibu, eh, menurut Ibu sendiri merasa ada yang salah nggak dengan kebiasaan makannya? Iya, kalau soal kebiasaan makannya itu terlalu banyak makanan yang berkalori dan berminyak. Nah, benar. Jadi asupan Ibu Ningsih ini memang setelah dihitung ternyata melebihi kebutuhan sehari. Jadi dari kelebihan asupan tersebut, jika tidak dirubah menjadi energi untuk beraktivitas, maka kelebihan energi atau zat gizi yang ibu sim yang makan tadi akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Dan cadangan lemak yang menumpuk di tubuh Ibu Ningsih ini seperti di perut atau lengan, paha, itu dapat menyebabkan berat badan ibu naik dan tidak terkontrol seperti itu, Ibu. Oh, ternyata seperti itu. Saya baru mengerti kalau sekarang tuh kenapa berat badan saya semakin bertambah dan sudah nggak bisa dikontrol lagi. Iya, seperti itu. Oke, jadi saya memiliki beberapa solusi untuk membantu menurunkan berat badan ibu ini. Salah satunya mungkin dengan meningkatkan asupan serat seperti sayur dan buah, Bu. Mengurangi makanan yang digoreng dan meningkatkan aktivitas fisik. Menurut Ibu Ningsih ini, manakah yang lebih nyaman dan menurut Ibu mana yang lebih mudah untuk dilakukan? Karena kemarin diet awal itu tidak membuahkan hasil, maka saya akan mencoba memilih cara yang disarankan untuk mengurangi makanan yang digoreng dan menambah makanan sayur atau buah-buahan. Mungkin saya juga akan mulai untuk melakukan olahraga setiap pagi. Oke, kalau begitu niat ibunya ini sudah baik karena memang dari Ibu Ningsih sendiri telah memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan masalah berat badan ini. Untuk melakukan diet ini tidak perlu langsung sekaligus, Bu, tetapi dapat bertahap sesuai dengan kemampuan dan rasa nyaman yang dirasakan demi keberhasilan diet ini. Kira-kira Ibu Ningsih ini mau mulai dari kapan dan dari yang mana? Baik, saya rasa saya mulai dari besok untuk mengurangi makanan-makanan yang berminyak atau yang berlemak dan akan mengganti dengan lebih banyak makan sayuran. Baik, ide yang bagus, Bu. Eh, Bisa dimulai dari hari esok dengan perubahan sedikit demi sedikit. Karena keberhasilan diet, kita itu tidak hanya dilihat dari seberapa cepatnya dan banyak perubahan, tetapi seberapa patuh terhadap aturan diet yang telah disepakati. Jadi, Ibu Ningsih ini bisa mulai sedikit-sedikit saja. Ya, saya besok akan mulai mengurangi jajan gorengan di pagi hari dan mengganti dengan jus atau buah potong. Tapi bagaimana ya? Saya tuh ingin ngelakuin olahraga, tapi nggak ada teman, terus males gitu buat keluar sendiri. Bagus, nggak apa-apa, Bu. Ada niatan ingin berolahraga pun sudah sangat baik. Jadi mungkin saya dapat merekomendasikan beberapa kegiatan olahraga yang dapat dilakukan di dalam ruangan, seperti bisa sit up, push up, atau aerobik dan bisa juga uh, turun naik dari tangga, Bu. Itu akan membakar lemak yang menumpuk di tubuh Ibu Ningsih ini. Wah, itu ide yang bagus. Saya rasa juga sepertinya saya sedikit demi sedikit juga harus menambah aktivitas fisik saya. Jadi, mulai akhir pekan ini saya akan mulai untuk melakukan olahraga seperti sit up ringan atau jalan di tempat atau jalan di pagi hari.
itu sudah menjadi awal yang baik. Tapi apakah Ibu Ningsi ini berpikir akan ada hambatan dalam melakukan aktivitas fisik di atas atau gimana? Sepertinya sih kendalanya cuma di waktu aja sama komitmen saya dalam melakukan aktivitas karena kayak kadang-kadang tuh mager gitu. Maunya tiduran aja di atas kasur gitu. Oke, tidak apa-apa. Rasa malas kan memang kadang wajar dialami, namun sedikit demi sedikit dengan target yang realistis dan melihat motivasi eh, Ibu Ningsi ini untuk berdiet sudah bagus, sudah besar dan baik. Saya yakin bisa berhasil dalam berdiet kali ini. Lalu, apakah Ibu Ningsi ini pernah cerita kalau pernah mengikuti diet OCD dari pengalaman diet yang pernah dilakukan apa Ibu memiliki kendala atau kesulitan? Oh iya, pernah. Waktu itu saya coba buat diet sampai ngerasa tersiksa gitu. Terus sistemnya puasa berjam-jam. Hmm. Kendalanya itu ya memang terkadang rasa laparnya itu sampai nggak bisa ditahan gitu. Kemudian waktunya boleh makan, terkadang saya sudah kayak banyak yang memuaskan hasrat lapar gitu. Hmm. Sehingga seringkali kekenyangan dan membuat perut itu kayak berasa begah gitu, terlalu kenyang. Tapi saya memang akui kalau waktu saya melakukan diet itu selama sebulan, berat badan saya turun sebanyak 15 kilo dalam waktu 1 bulan. Tapi rasanya kayak lemes, kayak nggak ada tenaga, baru cepet lapar gitu. Terus saat merasa berat badan yang saya sudah cukup, lalu saya berhenti. Pola makan tuh sudah nggak bisa diatur lagi. Jadi kurang lebih 2 bulan berat badan saya malah kembali seperti semula. Jadi sudah bertambah lagi, semakin berat, terus bikin saya tuh tambah stres, terus nggak pede, mau kemana-mana malu. Kira-kira apa ada yang salah ya sama pola makan saya saat berhenti dari diet itu? Mungkin dari sistem pencernaan di tubuh Ibu Ningsih ini telah berubah mengikuti cara diet awal. Namun saat Ibu berhenti, tubuh Ibu ini kembali kaget dengan pola makan orang biasa dan membuatnya bingung hingga bisa jadi zat gizi yang seharusnya dicerna jadi terganggu. Jadi berat badan Ibu Ningsih ini bisa naik lebih banyak. Saya tidak menyalahkan Ibu Ningsih atas pengalaman diet yang pernah dicoba. Karena kan setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Langkah lebih baik untuk kali ini dan ke depannya, Ibu Ningsih dapat menerapkan pola makan sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Mungkin nanti bisa saya kirimkan lewat WA, Bu. Karena pedoman gizi seimbang ini sudah sesuai rekomendasi kebutuhan orang-orang Indonesia. Oh, oke. Dari yang saya lihat, pedoman gizi seimbang ini memang terlihat lebih manusiawi ya, dibandingkan dengan peraturan saat saya ngikutin diet yang sangat ketat dan menyiksa itu. Saya akan mulai berusaha untuk menerapkan pedoman gizi seimbang. Ini sedikit demi sedikit agar kali ini saya bisa berhasil menurunkan berat badan saya menjadi berat badan normal. Baik, kalau begitu, itu ide yang bagus. Kemudian ada lagi yang bisa saya bantu atau yang kurang jelas, Bu? Saya rasa sudah cukup, Pak. Baik, jadi apa yang Ibu Ningsih dapatkan pada konseling hari ini? Mungkin bisa diulangin. Yang yang saya dapatkan tuh jadi mulai besok saya lebih harus berusaha untuk mengurangi makan makanan yang berminyak, terus diganti dengan makan sayur atau buah-buahan. Terus mulai minggu ini juga saya harus lebih banyak melakukan kegiatan atau olahraga ringan di kamar, dan kedepannya saya juga akan membiasakan diri dengan pola hidup sehat sesuai dengan pedoman prinsip gizi seimbang. Ya benar sekali. Namun agar intervensi ini berjalan dengan lancar dan dapat termonitoring, bagaimana jika Ibu Ningsi ini berkenan untuk menghubungi saya kembali dalam 1 sampai 2 minggu ke depan agar saya dapat melihat perkembangan keberhasilan diet yang Ibu jalanin. Gimana? Apakah Ibu Ningsi bersedia? Baik, saya rasa bisa menghubungi kembali pada akhir pekan ini.
Oke, tidak apa-apa Ibu, kapanpun. Nanti ke depannya akan saya pantau tentang keberhasilan dari diet Ibu Ningsih. Dan Ibu boleh menyimpan nomor saya eh, jika nanti ada kendala di di tengah-tengah menjalankan diet yang telah disepakati. Mungkin Ibu Ningsih menghadapi kesulitan atau hambatan seperti itu, bisa langsung konsultasikan dan menceritakan kepada saya agar kelak saya dapat membantu menyelesaikannya. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga nanti akan kabari via WA dan datang sekitar 2 mingguan. Ya, terima kasih Bu Ningsih telah mempercayakan kepada saya untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait berat badan Ibu Ningsih. Mungkin sampai ketemu 1 sampai 2 minggu lagi ke depan, Ibu. Iya, sama-sama. Sampai ketemu. Oke, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sekian.